1. Asas kerahasiaan. Secara khusus, pelayanan bimbingan dan konseling adalah melayani individu-individu yang bermasalah. Asas kerahasiaan ini menuntut agar keterangan klien yang menjadi sasaran layanan dirahasiakan. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi oleh seorang siswa tidak akan diberitahukan kepada orang lain. Jika bimbingan dan konseling di sekolah hendak dimanfaatkan secara penuh, masyarakat sekolah perlu mengetahui bahwa pelayanan bimbingan dan konseling harus menerapkan asas-asas kerahasiaan secara 2. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah asas yang menghendaki adanya kerelaan klien untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan sikap sukarela dan membina agar konseling memberi keterangan kepada guru pembimbing. 3. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Artinya, klien yang menjadi sasaran layanan tidak berpura-pura atau serius dalam memberikan keterangan. 4. Asas kekinian. Masalah klien yang berlangsung diselesaikan melalui upaya bimbingan dan konseling adalah permasalahan yang sedang dihadapi pada masa kini, bukan masalah yang sudah lewat atau masa yang akan. 5. Asas kemandirian. Para petugas bimbingan dan konseling hendaknya selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing, agar orang yang dibimbing tidak tergantung pada orang lain, khususnya pada pembimbing. Individu yang dibimbing setelah dibantu dapat mandiri dengan ciri pokok, mampu mengambil keputusan, menerima diri sendiri, mewujudkan diri sendiri, mengarahkan diri sesuai keputusan, dan mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat siswa. Inilah makna peran sebagai pembimbing. Jadi, inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai individu yang mandiri dan produktif, siswa adalah individu yang unik. Artinya tidak ada dua individu yang sama. Prayitno 2003 memerinci peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang kedua, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Dan yang ketiga, menghalalitangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, dan program pengayaan. Selanjutnya, yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan ataupun kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti ataupun menjalani layanan yang dimaksudkan itu. Ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus. Dan yang ke-8 adalah membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, serta upaya tindak lanjutnya. Implementasi kegiatan bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peranan guru mata pelajaran dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Selanjutnya, materi yang akan saya bacakan adalah kode etik bimbingan dan konseling. 1. Pengertian kode etik.
Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan pembuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling Indonesia. Kedua, kode etik bimbingan dan konseling. Ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik dalam suatu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri, sekalipun tetap ada kemungkinan bahwa kode etik itu tidak secara formal diadakan. Kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia di mana bimbingan konseling masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan. Selanjutnya, menurut Walgito, ada beberapa kode etik bimbingan dan konseling tersebut antara lain: 1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. Kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik sebaik-baiknya dengan membatasi diri pada keahlian atau wewenangnya. Oleh karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang dan tanggung jawab yang bukan wewenang atau tanggung jawabnya. Ketiga, karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang, maka seseorang pembimbing harus A. dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya, B. menunjukkan rasa sikap hormat pada klien, C. menghargai bermacam-macam klien. Keempat, pembimbing tidak diperkenankan A. menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih, B. menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, C. mengambil tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien, D. mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien. Kelima, meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya atau di luar keahlian staf yang diperlukan dalam bimbingan konseling. Keenam, pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat yang memerlukan pengabdian sepenuhnya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.